An Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Abu Hurairah Rasulullah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Dari kebanyakan perkara yang memasukkan manusia ke dalam surga, ke surga. Apa itu? Qala bersabda baginda Nabi taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan perkara, paling banyak perkara yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takut kepada Allah, takwa kepada Allah dan bagusnya akhlak. Takwa kepada Allah wa husnul khuluq lan bagusnya akhlak. Wasuila dan beliau ditanya an aksarima dari kebanyakan perkara yudkhilu yang memasukkan annasa manusia annaron neraka. Faqala maka beliau bersabda alfamu wal farju. Alfamu kebanyakan perkara yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lesannya, adalah mulutnya. Wal farju dan farjinya. Jadi perkara yang banyak menghancurkan manusia itu ya kata-kata sama farji itu. Karena di mulut itu sumber dari kekafiran. Nah, orang itu kafir dengan mulutnya aja kan bisa kafir. Sudah bilang tidak iman ya kafir. Ghibah, menggunjing orang Islam. Namimah, yaitu mengadu domba orang Islam. Semuanya dari mulut. Perpecahan satu golongan itu hanya gara-gara mulut diadu domba. Perpecahan satu keluarga itu ya gara-gara mulut diadu domba. Kayak apa dosanya namanya mulut itu. Itu kalau susah itu untuk menjaga mulutmu itu maka dijahit saja. Nanti nggak bisa makan, ben kapok begitu. Artinya itu apa? Buatlah puasa. Mungkin dengan puasa itu kamu lemes sehingga kamu mau menggunjing orang Islam. Innalillahi sunnah. Saya ini puasa. Kalau puasa gunjing umat orang Islam, nanti aku hanya dapat laparnya saja, nggak dapat pahala. Nah, akhirnya takut kan? Nah, nanti mau namimah mengadu domba orang Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku ini sedang puasa. Lah aku puasa kalau ngadu domba orang Islam tidak dapat pahala, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Memang harus ditakut-takuti, itu namanya mulut, dijahit itu dengan puasa itu. Kemudian yang kedua adalah farji. Ya, itu Masya Allah. Nah, apa-apa yang menggerakkan farji itu harus dijaga pula. Yang menggerakkan farji itu diantaranya adalah mata. Nah, mata. Dari mata melihat, maka akhirnya masuk ke hati. Hati memerintahkan farji. Udah habis dah. Habis itu. Jadi itu yang menghabiskan ya seperti itu. Allah Akbar. Makanya kenapa di pondok sini tidak boleh membuat HP? Karena itu sumber pengrusak farji itu seperti itu. Sumber kerusakan itu, penggeraknya farji itu ya HP itu. Makanya kalau orang nakal itu mesti punya HP. Kalau nggak punya HP biasanya itu nggak nakal. Semoga santri-santri yang punya HP, semoga HP-nya, semoga hatinya dikasih hidayah oleh Allah, sehingga dibuang jauh-jauh HP-nya itu. Kalau enggak, semoga HP-nya pecah atau hilang atau dicolong orang. Ini kelihatannya yang nyolong HP-nya itu kok HP-nya santri-santri kok membantu untuk mendapatkan hidayah.
Ini guyonan aja itu. Nyolong tetap dosa, tetapi yang dicolong itu dapat keuntungan sehingga dia terjaga matanya dan terjaga farjinya. Makanya kalau HP-mu dicolong orang, alhamdulillah, aku sama Gusti Allah telah dijaga farjiku. Orang itu apa-apa itu lihat hikmahnya. Nah ini ya zaman ini, yang zaman ini terutama zaman ini. Nah ini zaman Kanjeng Nabi loh, padahal itu sudah 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan ya lesan dan farji ini, apalagi sekarang tambah gede. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal mukmin, sesempurna-sempurnanya orang imannya ahsanuhum adalah sebaik-baik mereka khuluqan, akhlaknya. Kalau kamu pengen mengetahui orang yang imannya itu kuat, maka mudah saja, yang akhlaknya paling bagus itulah yang imannya paling kuat. Wa khiyarukum, dan orang terpilih kalian, khiyarukum adalah orang terpilih kalian linisaihim, kepada istrinya. Orang yang terpilih kalian itu adalah orang yang paling pinter bermuamalah dengan istrinya. Gimana itu muamalah dengan istrinya itu? Maksudnya ya wajahnya selalu berseri-seri, ya. Tidak selalu menjaga, tidak menyakiti istrinya, ya. Dan selalu menjaga istrinya di mana saja, selalu diantar, dan selalu beramar ma'ruf kepada istrinya itu. Karena wanita ini mudah belok itu loh. Wanita ini mudah belok. Makanya kalau suami itu kenceng, oh ini namanya suami yang terpilih, orang yang paling. Maka dijaga betul, dijaga itu terutama apa? Dijaga agamanya, dijaga agamanya. Makanya ada seseorang baginda Nabi, di antara baginda Nabi itu, antara satu hadis mengatakan, beliau mengatakan la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga orang yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, katanya. Loh kok begitu? Lah kalau orang enggak cemburu kepada istrinya adalah ini istriku, siapa mau. Itu orang edian. Itu kalau orang cemburu itu seperti orang yang punya barang berharga, wonge duit atau berlian yang mahal sekali, itu orang megang saja enggak boleh, dikasih kaca. Ngelihat boleh, megang enggak boleh. Bahkan kalau lebih berharga lagi, ngelihat juga enggak boleh. Lah terus piye? Wis untuk aku sendiri. Itu namanya kalau menghargai satu perkara. Nah, demikian juga kalau seseorang itu menghargai istrinya, maka itu harus benar-benar dijaga. Harus dijaga, jangan sampai dilihat. Sampai sebagian ulama mengatakan, memberi nasihat kepada anaknya, jangan sampai kamu itu merasa aman bila mana kamu dengan istrimu. Artinya istri pergi sendiri, enggak apa-apa lah wong istriku ki sudah dugdeng sama ladeng kawat kaliwat liwat loh. Enggak boleh seperti itu. Itu enggak boleh. Kemana pergi ya harus diantar. Nama itu suami siap antar dan jaga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li sayyidina Muhammad, alih baina qulubihim li sayyidina Muhammad, Allahumma ansur li sayyidina Muhammad, Allahumma asbi sultanan nasira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.